Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada ulama jika kita sebagai PNS ASN? Kamu kan punya atasan. Tunjukkan cintamu dalam, jangan diperlihatkan. Ini update status. Udah tahu PNS ASN, update status di video. Takbir, kita tangkap. Ya Pak, ngerti lah, paham. Datang pas nggak ada orang, datang. Assalamualaikum Habib, cium tangan. Pastikan nggak ada kamera. Assalamualaikum. Doakan panjang umur, sehat badan. Ya pandai-pandai. Pandai itu penting. Pandai-pandai lebih penting. Ustaz Somad berani. Saya nggak ya PSN, PNS. Dulu pernah PNS. Saya Ibu Fulan ingin bertanya. Pernah seorang sahabat saya melihat postingannya di FB tidak pakai jilbab. Selalu dia buka tutup jilbabnya. Saya tanyakan kemana jilbabnya. Dia bilang yang penting hatinya baik. Bagaimana nih menurut Pak Ustadz? Saya khawatir nanti anak dia nggak pakai celana. Ini kan emaknya nih. Pepatah kita mengatakan kalau anak kencing berdiri, maka cucunya kencing maraton. Ini sekarang emaknya nih nggak pakai jilbab, nanti anaknya nggak pakai celana. Pas ditanya anaknya, kok nggak pakai celana? Yang penting hatinya baik. Saya tanya, apakah Sayyidatuna Aisyah itu hatinya nggak baik? Istri Nabi itu Aisyah, istrinya baik, hatinya baik apa nggak baik? Baik. Dia pakai hijab nggak? Pakai. Ada nggak Aisyah mengatakan dibukanya hijabnya? Aisyah, kenapa nggak pakai hijab? Aku kan istri Nabi, hatiku kan baik. Kalian semua kan anak-anakku. Wa azwajuhu ummatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kamu. Aisyah itu ibu kita. Tapi dia tetap pakai hijab. Kenapa? Allah yang nyuruh. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Dulu kerudungnya tutup kepala, tapi lehernya nggak kelihatan. Pakai lagi. Itu pakai cadar itu kan tradisi jahiliyah. Pakai cadar, pakai jilbab itu tradisi jahiliyah. Dulu turun ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Apa maknanya? Waktu itu orang jahiliyah tawafnya uryanon tolik, telanjang bulat. Orang jahiliyah dulu nggak pakai pakaian. Maka datang Islam mengajarkan pakaian. Maka setiap mau ke masjid disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, ay orang beriman, kalau kamu mau pergi ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, berpakaianlah. Itu ajaran Islam. Jadi jangan ikut-ikutan status orang, itu yang dia sampaikan. Bacalah Al-Quran, ngaji sama para kiai, para ulama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi para penghina Rasul dan para zuriat Nabi? Kalau engkau punya kekuasaan, kau tegakkan hukum. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sebagaimana Abu Bakar Umar. Abu Bakar mengirim pasukan kepada penghina Rasul di kampung namanya Yamamah. Nama orangnya Musailamah.
kirim pasukan, dipancung kepala Musailamah. Yang memancung namanya Wahsy. Wahsy lah dulu yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tanganku ini dulu yang memancung kepala Hamzah. Hari ini aku memancung kepala Musailamah. Kalau dulu sebelum Islam ini memotong kepala sahabat Nabi, paman Nabi. Sekarang setelah Islam ini memancung kepala musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup punya kekuasaan. Yang tak punya kekuasaan fabilisani, dengan lidah. Jangan hina Nabi, jangan hina zuriat Nabi dengan suaramu. Tak juga sanggup, takut dengan mulut, dengan hati. Diam aja lah. Kalau kau tak sanggup membela, diam. Boykot. Jangan lagi pakai mobil Prancis, jangan lagi pakai deterjen Prancis, jangan lagi pakai susu, teh, kopi Prancis. Pakai aja kopi tai musang. Produk Indonesia. Namanya aja itu kopi luwak, sebetulnya mereknya aja, bukan tai musang. Kalau memang betul kopi tai musang itu satu gelasnya $100. Setiap diminum satu tetes menetes air mata. 1.300.000 guys. Jadi apa, ketika Denmark dulu membuat karikatur Nabi, Denmark dulu yang pertama, waktu itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti masih hidup. Coba ketik di YouTube Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Suriah, ceramahnya lembut. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kalau ceramah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lembut. Tapi begitu dia cerita tentang penghina Nabi di Denmark, hadzal fa'rul qadar, kata dia. Ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis. Jangan kalian biarkan produk-produk Denmark berada di rumah kalian, di WC kalian, di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah. Semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama jangan sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Bukan kata saya ngutip-ngutip pendapat mereka aja. Saya kalau ceramah itu nggak pernah menurut saya, menurut ulama, menurut Habib, menurut Kiai, supaya nanti kalau disalahkan Allah di akhirat, ini katamu Abdul Somad. Enggak. Saya enggak berani menurut saya. Mana pernah saya ceramah menurut saya. Enggak. Yang selamat di akhirat itu nanti saya. Karena saya enggak pernah pakai menurut saya. Sampaikan Al-Quran, sampaikan hadis, sampaikan fatwa ulama, sampaikan pesan para habaib, sampaikan pesan para kiai, cerdaskan umat. Habis waktu baca doa, selesai pulang. Habis waktu 1 jam. Tadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang jam 5 kurang 15. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Apapun makanannya, minumnya tetap az-zikra water. Pakailah produk dari saudara kita sendiri, sehingga kalau ekonominya maju, dia akan makun masjid. Kalau ekonominya maju, dia akan sedekah. Jangan kau kayakan orang lain. Kalau duitnya banyak, dipakainya berjemur di pantai, tak pakai kolor. Pakailah, minumlah minuman santri dari pondok pesantren Sidogiri. Kau minum makanan, kau makan makanan yang halal, kau minum minuman produk saudaramu, maka itu sudah kau ikut membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangkitkan ekonomi umat. Saya alhamdulillah sampai hari ini semua saya endorse, dari mulai kerupuk sampai keripik. Kalau ada jamaah datang bawa kerupuk 2 bungkus, senyum, saya sudah tahu dia pasti minta endorse. Mana di kerupuknya saya?
Jamaah dimanapun berada, belilah kerupuk ini, dapatkan di toko terdekat. Hubungi nomor berikut ini, persediaan terbatas. Anda lagi yang mau endorse? Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.